Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di hari yang insya Allah penuh berkah ini. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani, dan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sama-sama yang akan saya pimpin. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita ajarkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kembali mengingatkan kepada anak-anak untuk absensi bisa diisi. Untuk link absensinya sudah Bapak kirim di Google Classroom kita. Nanti bisa diisi. Untuk teman-teman jangan lupa ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi khiyar. Materi ini bersangkut paut dengan materi sebelumnya, itu tentang jual beli. Jadi kita penting untuk mempelajari materi khiyar ini untuk memperlengkap dan memperjelas tentang pemahaman kita terkait materi jual beli tersebut. Sebelumnya, apakah di sini ada yang tahu apa itu khiyar? Kalau belum ada yang tahu, maka silahkan simak penjelasan Bapak berikut di dalam video kali ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Pengertian dan hukum khiyar. Khiyar sendiri menurut bahasa artinya adalah memilih atau pilihan. Sedangkan menurut istilah syara, khiyar adalah hak memilih, terutama bagi si pembeli, untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya. Tujuan diadakannya khiyar adalah agar kedua belah pihak dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya terhadap barang yang diperjualbelikan, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Khiyar dapat dilakukan dalam waktu singkat atau dalam beberapa waktu sesuai dengan perjanjian. Jadi khiyar ini seperti kita melakukan memilih barang yang kita inginkan, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Maka dari itu khiyar ini pasti kita perlukan di dalam jual beli, karena tujuannya sendiri adalah agar kita selaku pembeli merasa puas dengan barang yang kita beli, dan penjual pun menjual barang yang bermanfaat bagi kita. Jadi tidak ada kesenjangan antara keduanya. Dalam hadis Nabi disebutkan, anta bil khiyari fi kulli sil'atin ibtataha bil khiyari salasalayalin. Rawahu Ibnu Majah, yang artinya engkau boleh khiyar dalam segala hal atau barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari situ pun sudah menjelaskan bahwasanya hukum melaksanakan khiyar dalam jual beli adalah mubah atau boleh. Maksudnya dalam jual beli kita diperbolehkan khiyar maupun tidak. Kita lanjut. Selanjutnya itu ada macam-macam khiyar. Itu terbagi kepada 3. Yang pertama itu ada khiyar majelis, yang kedua ada khiyar syarat, yang ketiga ada khiyar aib. Kita perjelas. Yang pertama, khiyar majelis yaitu hak memilih antara 2 pilihan, meneruskan atau membatalkan daripada barang yang kita beli tersebut, yang berlangsung seketika di tempat terjadinya akad jual beli. Atau bisa kita bilang saat kita menukar barang, di situ terjadi khiyar majelisnya. Saat itu juga, di tempat itu juga. Bila keduanya telah berpisah,
maka hak khiyar tidak berlaku lagi. Jadi saat kesepakatannya sudah terjalin antara keduanya, maka saat kita pembeli sudah menjauh berpisah dengan si penjual tadi, maka tidak berlaku lagi khiyar majelis ini khususnya. Khiyar majelis paling banyak dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Sebagai contoh, Fatimah mau membeli buku. Dia memilih satu buku dan kemudian membelinya. Jadi saat Fatimah sudah membelinya dan dia sudah berpisah dengan penjualnya, maka tidak berlaku lagi khiyar majelis tersebut. Selanjutnya kita lanjut kepada yang kedua, yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat ialah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat tertentu, maka akad jual beli batal. Masa berlaku khiyar syarat paling lama 3 hari. Hal yang ini pun berdasarkan atas kesepakatan bersama. Jadi contoh khiyar syarat, misalkan seperti Pak Muslim membeli tas gendong untuk anak Sidin, untuk putranya, tetapi putra Pak Muslim tersebut tidak diajak atau tidak ikut dalam membeli tas tersebut. Jadi Pak Muslim masih ragu apa yang diinginkan oleh anak Pak Muslim. Jadi Pak Muslim bilang kepada penjual ingin membeli tas yang warna hijau untuk anak beliau. Namun jika anak beliau tidak suka, maka beliau ingin menukar dengan tas yang warna biru. Nah, saat itu penjual menjawab iya, maka boleh ditukarkan. Itu adalah khiyar syarat, yang artinya saat barang yang kita bawa itu ingin ditukarkan kembali, itu boleh karena sudah ada perjanjian dan kesepakatan bersama di awal tadi. Kita lanjut selanjutnya, yang ketiga itu ada khiyar aib. Khiyar aib ialah hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli yang disebabkan karena terdapat cacat atau aib pada barang yang dijual. Hal ini dapat terjadi karena pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu terdapat cacat. Jadi, apabila barang yang kita beli, yang kita anggap bagus, tidak cacat, namun setelahnya kita baru sadar bahwa barang tersebut ternyata ada kekurangan, ada cacat. Misal kita membeli celananya sobek, maka kita boleh melakukan khiyar aib kepada penjual tersebut karena barang tersebut termasuk barang yang cacat. Kita lanjut, kemudian ada manfaat khiyar. Manfaat khiyar sendiri yang pertama itu tidak terjadi penyesalan dari pihak pembeli. Kenapa demikian? Karena pembeli dapat memilih barang yang sesuai dengan keinginan pembeli. Karena itu akan memuaskan pembeli. Kemudian yang kedua itu ada tercipta hubungan baik antara penjual dan pembeli. Karena terjadinya akad jual beli yang baik, penjual senang, pembeli pun puas, maka tercipta hubungan yang baik antara keduanya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man aqala nadiman aqalallahu asyratahu, rawahul Bazzar. Yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mencabut jual beli terhadap orang yang menyesal, maka Allah mencabut kerugiannya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Selanjutnya itu ada hikmah khiyar. Yang pertama itu dengan adanya khiyar, penjual dan pembeli dapat berpikir cermat dan teliti sehingga tidak ada rasa penyesalan akibat jual beli. Kemudian yang kedua itu ada waktu khiyar untuk barang-barang yang berharga dan tahan lama itu selama 3 hari, tetapi untuk barang yang tidak tahan lama khiyar berlaku pada saat itu pula. Ya, mungkin cukup sampai di sini penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Selebihnya jika ada yang masih belum dipahami, masih kurang dipahami, jika ingin ditanyakan bisa sampaikan di kolom komentar kita atau langsung hubungi Bapak. Akhirul kalam, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke Google Classroom kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.